Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil hidayah wa tatma'innu qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul adzim. Wakil saya pun berbantu para kiai, para sesepuh ini sepuh ikan kula takzimi lan kula hormati. Wakil saya pun berbantu pengurus takbir ketua serta sanes-sanesipun ingkang kula hormati, dan ugi para bapak, ibu, jamaah penguasa rutin hakim jawatan tetap saat manifo ingkang kula hormati lan kula takzimi. Bahwa sesama kita masuk di sumber utama sayyidul Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun paring kita supaya kenikmatan kesehatan sehingga ini ingkang manifo kula panjenengan sami tasih diparingi kesehatan agar kesehatan sehingga ini ingkang menikah kula panjenengan sami sangat didami saat perlu ditolak oleh sesama kota masih sangat niku. Pramila monggo kita ngendika atau maos alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah selalu memberikan kedudukan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumayan dan keluarga ibu, para sahabat ibu pun, demikian umat ibu termasuk kita sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaat ibu menjan yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengawasan rutin ikan satu bulan kita hormatan. Pada kesempatan menikah enjang menikah kula badhe bahas salah setunggal hadis yang diriwayatkan oleh Rawahul Muslim, hadis urutan nomor 2959. Kalau punya Sahih Muslim maka dibuka nih. Hadis ini dari Abi Hurairah. Hadis ini menjelaskan tentang hakikat harta yang kita miliki. Ada 3 harta yang kita miliki itu. Yang selama ini kita punya mungkin bukan milik kita, ya Bapak Ibu. Yang selama ini kita punya entah mobil kita, entah rumah kita, entah tanah kita, maka itu kalau menurut hadis ini ternyata belum tentu adalah harta kita yang kita miliki sampai di akhirat nanti. Maka kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, yaqulul abdu, kebanyakan hamba Allah itu
kebanyakan manusia itu yaqul abdu berkata apa? Mali, mali. Ini hartaku, ini punyaku. Ini adalah mobilku. Yang mungkin merasa panjenengan punya mobil Alphard, Avanza atau Avanza. Ya. Itu ternyata belum tentu milik kita. Kalau buat hadis ini, yang panjenengan selama ini memiliki motor yang bagus, sawah yang hektaran, luas melimpah ruah, bisnis di mana-mana, itu belum tentu itu adalah milik kita. Maka yaqul abdu mali mali. Hamba seringkali mengatakan ini hartaku, ini milikku, ini adalah punyaku, bukan milik orang lain. Apa lanjutan hadisnya? Innama lahu min mali salasun. Sesungguhnya hakikatnya yang harta milik hamba itu sendiri, milik kita sendiri cuma salasun, ada 3. Ya. Jadi harta kita cuma ada 3. Apa yang pertama? Jadi yang selama ini panjenengan punya mobil, ya, punya sawah, punya anak, itu juga kalau konversi anak juga harta yang berharga, istri juga harta yang berharga. Maka innama lahu min mali salasun, pada hakikatnya harta yang kita miliki itu cuma ada 3. Ada yang kita bawa sampai mati, ada yang tinggal atau ditinggal diwariskan kepada yang ahli keluarganya, ahli warisnya. Apa yang pertama? Min salatu, yang pertama adalah ma'akala, apa yang kita makan. Panjenengan katakanlah mau makan yang paling enak, ma'akala, mau makan ya, tahu-tahu jatuh, entah itu bisa berteman, entah itu karena apa, atau jatuh, berarti bukan harta milik panjenengan, berarti rezekinya siapa? Entah itu yang makan itu kunci, mau makan sate atau tahu saya berteman, berarti bukan harta panjenengan, itu miliknya, rezekinya, entah siapa yang makan hasil hisab panjenengan. Yang harta selama ini panjenengan punya itu bentuk miliknya. Jadi apapun yang kita mau makan, belum sampai ke mulut, sampai ke roda perut kita, sampai hancur, sampai itu ma'akala, itu adalah kalau kita sudah makan selama ini panjenengan berapa tahun hidup, apa yang sudah makan, berarti itu adalah harta panjenengan, adalah yang punya panjenengan. Yang belum dimakan sampai saat ini berarti belum punya panjenengan. Kalau bersih ma'akala, apapun yang panjenengan makan, entah itu bahan apa saja yang enak-enak. Jenengan hidup sekarang 90 tahun atau 70 tahun, 60 tahun, itulah harta yang akan panjenengan itu di dunia, ma'akala. Tapi ada lanjutannya, yang kita makan, tetapi kalau belum sampai ke mulut, berarti itu bukan harta kita, milik orang lain, tak milik lalat, entah milik kucing, entah milik tikus yang ia makan. Maka lanjutan hadisnya adalah ma'akala fa'afna. Ternyata itu pun harta milik panjenengan yang panjenengan makan itu fa'afna. Apa itu? Akan membusuk, akan hilang juga. Toh ujung-ujungnya panjenengan ketika makan pun apa? Ujung-ujung adalah kembali menjadi kotoran. Jadi harta yang pertama adalah yang panjenengan miliki adalah ma'akalam fa'afna, apa yang panjenengan makan kemudian akan menjadi busuk, fa'afna, akan menjadi memaaf kotoran. Ujung-ujungnya juga kesakitan laginya. Kalau kita sudah makan di dalam perut, gak mungkin orang akan memintanya, apalagi sampai menerimanya. Jadi harta yang panjenengan miliki itu
pada hakikatnya adalah ma'akala fa'afna, apa yang panjenengan makan itulah hartanya yang saya miliki, tapi itu enggak lama. Fa'afna itu pun akan hancur seketika itu, bertahan sampai 1 hari 2 hari, itu pun akan binasa. La atharolah, tidak ada pengaruhnya, tapi hanya sebatas di dunia. Makanya apapun yang kita makan dan hadis yang lainnya, kalau bisa sebisa mungkin harta yang biar berkah yang kita makan itu ya dari hasil yang halal dan thayyibah. Maka Allah mengatakan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, kulu wasyrabu, maka dan minumlah halalan thayyibah. Maka panjenengan kalau mencari rezeki betul-betul kalau ingin anaknya panjenengan berkah, anaknya ada dikandani nurut, anak orang tanpa disuruh sholat imam kalau malu, cerdas, pintar mereka. Kita kan kebanyakannya inginnya supaya anak kita itu adalah apa? Pintar, cerdas, yang lebih penting adalah taat, ahli agama. Cerdas mungkin banyak, pintar banyak, tapi kalau ahli agama, taat itu kadang-kadang kita belum tentu. Kalau sudah taat, pasti patuh sama orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena anak kita itu kebanyakan, mohon maaf ya, anak yang pintar, tapi kadang-kadang akhlaknya kurang pas. Lagi kandani malah nyauti mitri wong tuanya. Lagi kayu samu yo bilangnya sedikit kurang, nggak bersyukur. Karena apa? Pola makan kita ternyata kadang-kadang itu tadi nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Makanlah yang kira-kira yang mendatangkan keberkahan. Jadi makan itu penting Bapak. Kenapa anak kita itu kadang-kadang diatur uangin, bahkan anak pertama dengan sholat angin, anak kedua nih ngeyelan, sering nyuri duit dan lain sebagainya. Apa yang kita makan itu salah kadang-kadang, atau harta kita nggak jelas dari mana. Apalagi harta kita mencarinya dari hal-hal yang mungkin subhat, yang katakanlah itu bukan hasil gaji kita dari korupsi dan sebagainya. Mungkin saat itu memang bahagia, tapi endingnya nanti adalah harta kita itu akan berpengaruh asal lipaki, akan berpengaruh pada setelah kita makannya. Saat itu mungkin belum. Makanya kalau ada orang-orang pejabat itu biasanya maaf yang korupsi itu anaknya kalau enggak mabuk ya main judi, kalau main judi ya hidupnya nggak kena ada yang cerai dan sebagainya itu karena jadi Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis ini adalah mengatakan bahwa setiap orang mengatakan sekali lagi itu adalah mali itu adalah harta semuanya, harta mobil mewah dan sebagainya, mengamalkan hartanya yang panjenengan saat ini miliki itu belum tentu sampai ke akhirat nanti. Apalagi mewariskan harta yang berlimpah ruah, anak-anaknya nggak pernah pada sholat, nggak tahu agama, dipastikan nanti akan diwariskan kepada yang ditinggalkan entah istri, entah suami, atau entah anak-anaknya. Apalagi yang tidak pandai agama akhirnya jadi rebutan. Untuk sampai saling menggunakan saudara karena harta itu sendiri. Maka yang pertama hakikatnya inna lahu min salasin, inna mimma salasin ma'akana fa'afna. Moga Bapak Ibu tujuannya ini keadil muslim sama dulu. Terima kasih. Jadi itu ya Bapak Ibu. Oke, mau buku di samping. Ya, itu maknanya fa'afna. Yang pertama hakikat harta, tapi harta yang pertama adalah apa yang kita makan selama ini dari mulai kecil sampai seterusnya itu adalah hakikat harta kita, rezeki kita sampai kita meninggal dunia itu namanya harta kita. Tapi itu nggak sampai di babak mati. Makanya kalau sampai di babak mati ada keberkahan ya, biar cara makan yang halal dan thayyibah. Yang kedua adalah dalam hadisnya
wala bisa fa'arna. Harta yang hakikat sejatinya yang kedua adalah mala bisa, yang kita pakai. Baju panjenengan itu harta panjenengan. Harta panjenengan, katakanlah baju ini panjenengan mesti dalam setiap tahun kadang ada yang beli baru. Gak mungkin baju orang tua yang kalau udah besar dipakai oleh anak kecil itu. Ini panjenengan hakikatnya. Baju yang selalu panjenengan dipakai itu adalah hakikat yang sebetulnya itu adalah milik panjenengan di dunia. Tapi apa? Tapi fakatullah akan menjadi usang juga. Yang kita makan menjadi usang, yang kita pakai juga nanti akan menjadi usang. Kalau mungkin bajunya masih bagus, masih bisa dipakai, katakanlah untuk anak yatim. Tapi masalahnya baju kita kadang-kadang, mohon maaf, apalagi orang gengsian, nggak mau dikasih lagi, ini bajunya masih bagus. Apa? Saya nggak mau gengsi. Apalagi bajunya serata HP, tiga ini sumbangkan. Ya, malah bisa fa'adlah. Apa yang hakikat harta yang kedua adalah kita pakai saat ini, baju yang selama kita pakai, jilbab kita, baju kita, kaos kita, itu adalah sebenarnya adalah harta panjenengan. Tapi yang tadi fa'adlah akan menjadi usang. Kalau menjadi usang, mesti belum tentu orang lain mau kalau mau dikasih, apalagi sampai usang. Jadi udah hakikat yang kedua adalah harta, yaitu baju malah bisa apa yang kita pakai, songkok kita, baju kita, dan lain sebagainya. Yang pertama, ma'akalan fa'afna. Apa yang kita makan maka akan menjadi kotoran, larinya ke sakit, tidak ada manfaatnya. Mungkin hartanya hanya bermanfaat pada hamba itu sendiri, hartanya yang dimiliki. Yang kedua adalah malah bisa fa'abulah. Apa yang kita pakai akan menjadi usang juga. Satu adalah harta panjenengan di dunia saja dinikmati. Yang kedua juga sama, harta yang panjenengan miliki juga hanya sebatas di dunia yang kita pakai. Malah bisa fa'abulah itu yang panjenengan pakai. Yang pertama dari kesulitan, yang kedua dan kedua-duanya itu hanya sebatas di dunia. Tetapi apa? Nah ini. Yang ketiga adalah warna atau manfaatana. Apa yang kita berikan, maka itulah akan membawa kita ke dalam akhirat sampai ke bawah hatta mautan, sampai kita. Itu betapa apa yang kita berikan. Maka dalam Al-Quran itu masalah tentang sodako, tentang infak, itu kalau tidak salah ayatnya banyak yang tentang sodako, karena saking pentingnya. Kalau yang dua tadi itu gak berefek kepada sampai akhirat makan kita ataupun apa yang kita pakai. Tapi kalau yang ketiga adalah apa yang kita berikan, disitulah hakikat sebenarnya harta hatta mauta ila akhir, sampai kita mati akan dibawa. Maka dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih ayat berkaitan dengan infak itu. Wa ma tunfiqu wa anfiqu, itu kurang lebih ada 230 lebih, 230 berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah infak atau sedekah. Maka yuk kita ujung-ujungnya adalah kita kalau ingin harta kita sampai ke akhirat, sampai kita mati, sampai menemani kita di alam, sampai menemani kita sampai masuk surga adalah yang kita sering memberikan harta kita. Wa aqtam bakal hatta mauta ila akhir. Kita memberikan apa yang kita punya sampai ke akhir itu sendiri. Maka Al-Quran mengatakan apa yang kita berikan, insya Allah kalau niat kita memberikan kepada, ya itulah kata-kata yang saya bilang itu. Ada infak keliling itu, ya, ada infak keliling bu, sudah keliling belum bu itu infaknya?
sudah disita belum? Sudah yang dibawa dan dengan uang yang berapaan? Ada 100 ribuan, alhamdulillah ada katanya. Terus dimasukkan enggak? Emangnya 100 ribu lumayan roti kan betul sayur apa sedikit daging lumayan. Bapak infak sebagai infak ya Bu ya. Kok Pak Ustaz ngomong ini? Saya juga kadang-kadang yang dibawa ternyata 100 kok. Emang nggak boleh pakai 100. Yang kita sering bawa ketika memasak, katakanlah kalau nggak bawa permen, apa yang kita bawa? Katakanlah uang yang paling besar berapa? 20 atau 50? Wah 50 orang mungkin 50. Model orangnya tidak orangnya 50. Akhirnya yang putih-putih model. Kalau si merah-merah cilik kayak orang mengibu yuk orang padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran wa ma anfaqtum min syai'in, apa saja yang panjenengan infakkan fahuwa yukhlifu, maka Allah menggantikannya. Jadi menggantikannya itu tidak hanya sebatas di dunia Bapak Ibu, menggantikannya juga di akhirat. Di dunia Allah fahuwa yukhlifu akan menggantikannya. Tidak ada ceritanya orang yang banyak berinfak itu menjadi kere, asalkan benar-benar infak lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, bukan karena ingin disanjung gitu, tidak. Tapi bagaimana kita berinfak sebisa mungkin ketika mengasih anak-anak yang tak kiri, gak usah kasih kamu. Ini udah ngasih uang 2000 kayaknya ditutup-tutupi. Sing ditutupi oleh infaknya sih 100.000. Yang ditutupi. Visual, ini Pak Prabowo biasa aja, tidak biasa masalah. Oh, aduh. Kemudian, ketika ada persilakan diisi yang terbaik, wa ma'afakul syai'in, apa saja yang pasti dipaham, fa'waluhu, maka Allah akan menggantikannya. Pasti jelas, cuma jenengan masalahnya ragu orang ini. Sing ngomong ning dompet sing gede dhewe iso ora. Sing ene 1 jam, ene 1 petang, ene 20 ene 10.000, 50.000, yang sing 200.000, kira-kira segitu 1.000 bisa ketemu. Insya Allah sih dipilih 100. Insya Allah jadi zamannya orang yang baik semuanya, orang yang dermawan semuanya. Jadi ketika panjenengan dibawa infak itu si digowo mesti si 1.000 kalau sehat, si disodakol si kron, si digowo karena ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta itu yang hakikat menurut hadis ini ada 3, ma'akala fa'afna, apa yang kita makan itu adalah harta panjenengan. Jenengan sekarang umur 50 tahun berarti itu adalah harta panjenengan, makan, maka silakan makan yang halal saja. Tapi fa'afna akan membusuk juga, akan larinya ke septic kalau kita makan. Yang kedua, wala bisa fa'abla, yang kita pakai itu harta panjenengan, tapi fa'abla akan usang, akan tidak dibaca lagi pada suatu saat nanti. Ketika akan meninggal dunia pun tidak akan pakai pakaian baju yang bagus, tidak. Kecuali yang agama sana itu pakai jas, pakai apa semuanya dipakai. Kalau kita hanya kain kafan, nggak dibawa. Fa'abla, toh baju kita belum tentu akan dipakai oleh orang lain ketika kita meninggal dunia. Tapi kalau ketika wa'atoma tafaddak, apa yang kita berikan maka akan berdampak kepada kita, akan sampai hatta mauta ilal akhirati, sampai mati bahkan akan menolong kita kalau betul-betul kita berinfak yang sebenarnya. Lalu lanjutan hadisnya Pak, wa ma siwa dzalika, harta selain daripada 3 itu, wa ma siwa dzalika, harta selain daripada 3 itu fa'wadahibun, maka dia akan pergi, watahibulinas, akan ditinggalkan atau akan ditinggalkan kepada ahli waris. Yang panjenengan punya mobil itu nggak ada manfaatnya menurut hadis ini. Yang panjenengan punya rumah nggak ada. Yang panjenengan punya istri
Ya Pak, jangan kalau punya istri, ya paling bertahan, mohon maaf loh, punya istri yang cantik, ditinggalkan paling dulu masih awal-awal saya cinta saya hidup semati, ya nggak mungkin Pak. Cinta sakit terus begitu nikah, begitu ditinggal pasti dapat suami yang lebih mapan, ya lebih ngasih uang yang lebihan, yo pasti nikah mana paling deh. Apa mana laki-laki kalau jadi tinggal istri itu yo kan kalau laki-laki nggak ada masa idahnya, mau berapa 1 minggu pun jadi nggak masalah, cuma yang orang nunggu hormatnya dulu. Kalau laki nggak masalah Bu, begitu ditinggal istri sudah nikah mana orang pokok. Sekarang cerai, ditinggal meninggal, besok nikah orang pokok, cuma kan terlalu kalau bahasanya ukuran terus nikah aneh. Tapi kalau istri kan nunggu masa muda, makanya harta yang manjur memiliki entah anak. Istri pun kalau dapat apa dia dapat suami yang mapan, yang tadinya kalau ngasih uang biasanya 1 bulan 1 juta, yang lebih mapan lagi dikasih uang 1 bulannya 4 juta, 5 juta, lebih senang lagi. Ya, yang tadinya ngasih apa saja begitu, mesti lama-lama mungkin saya yakin panjenengan yang ibu begitu udah dapat suami yang baru lagi, saya yakin akan terlupakan yang suami yang lama. Mungkin awal masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun, begitu 1 tahun suaminya lebih mapan lagi, lebih soleh lagi, lebih taat lagi kepada Allah, lebih baik lagi, lebih ganteng lagi. Saya yakin suami yang pertama akan dilupakan karena sudah konsentrasi suami yang pertama, karena lebih mapan, lebih ganteng, lebih soleh, habis. Begitu sebaliknya sama, ketika istri meninggal, cepat kalau suami itu. Kalau itu biasanya lama Bu ya. Kalau kadang-kadang nggak sampai nikah juga ada karena saking setianya. Kalau laki-laki itu belum tentu Pak. Jadi kalau laki-laki itu kalau ditinggal istrinya meninggal ya nunggu bangun baiklah, nunggu sebulan 2 bulan nikah saya dikira ini, begitu udah 2 bulan 4 bulan, nikahnya alasannya anakku ada si ngopi itu sakit, ada si muncike, ada si masih makan warasan itu bagus ya. Ini nikah nih, itu makanya itu harta itu semuanya tidak ada manfaatnya, ditinggal oleh kita. Yang kita sisa adalah apa yang kita infakkan, itulah akan membawa kita nanti di akhirat, akan membantu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga Bapak Ibu sambil diujubi menggunakan salawat. Ulang lagi muncul terus ini sedang monggo. Dalam hadis yang lain disebutkan, hadis yang lain apa? Nah ini hadis yang kedua apa? Jadi hati itu cuma ada 3. Tadi apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita infakkan. Tetapi yang kedua-duanya itu hanya kategori sampai di dunia saja. Apa yang kita makan sampai di dunia, apa yang kita pakai sampai, tapi apa yang kita infakkan adalah sampai akhirat. Pada saya, wahasi wajah semuanya selain daripada 3 itu adalah fakwa zahibun, akan pergi meninggalkan kita dan akan diakhiri wariskan kepada yang hidup, kepada istri, suami dan lain sebagainya. Maka hukum nasib kita hidup. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 6514 dan hadis Muslimnya 2964. Yatba'ul mayyitu salah satu, yang akan mengikuti mayit meninggal dunia itu salah satu, ada 3. Yang akan mengikuti mayit itu ada 3. Apa Bu? Yatba'ul amruhu wa malu wa amalu. Oke, yang ikuti mayit itu apa? Ahli keluarganya, hartanya dan amalnya. Tapi apa? Fayarji'u ahlu wa malu, keluarganya sama hartanya akan kembali lagi, tidak menemani kita sampai di kubur, tidak akan kembali lagi. Keluarga kita paling antar sampai yang lahat ya. Harta kita pun mungkin kalau sudah meninggal dunia sudah tidak milik kita lagi.
yang keduanya itu akan kembali ke dunia, nggak sampai kepada akhirat, tapi wajah berkorang malu yang akan tetap tinggal bersama kita sampai di akhirat nanti, sampai masuk neraka atau surga. Ya insya Allah kita masuk neraka, insya Allah kita masuk surga semuanya, amin ya. Wajah malu yang hanya tinggal adalah amal kita. Itu hadis Nabi dikuatkan oleh ini. Jadi apa yang kita infakkan, harta yang hakikat harta kita sampai akhirat, apa yang kita infakkan. Yang kedua adalah amal kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai penutup, di dalam kitab Tanqihul Hadis karya Imam Al-Barbahari, saya akan cerita dalam kitab ini. Apapun ceritanya, ceritanya itu begini. Dalam kitab diceritakan bahwa ada sebuah keluarga zaman Nabi Sulaiman. Ada sebuah keluarga zaman Nabi Sulaiman, hiduplah seorang bapak dan ibu dan mempunyai anak satu. Di depannya itu ada pohon, di sampingnya ada pohon. Saya cerita dengan bahasa saya aja. Ada pohon, di mana di pohonnya itu ada burung merpati. Burung merpati ini pertama dari keluarga itu, jadi burungnya itu bukan burung peliharaan, tapi burung ya manusia di situ. Pertama burung merpati itu berhari-hari keluarga itu memperhatikan burung itu yang tadinya 2, 3 sampai berkembang banyak sekali, lebih daripada 50 burungnya di satu pohon di depan rumahnya itu. Nah, si ibu ini, mohon maaf, si ibu ini bilang sama suaminya, ayah, mohon sekali-kali burung itu diambil satu untuk dimasak, kayaknya enak loh. Si ibu, kalau saya suami, ibu kalau ibu biasanya suami dirayu oleh ibu kemudian mandek, tapi berarti itu ada lima sangat bisa. Pertama rayuannya seorang wanita itu lebih dasar loh. Apalagi istri yang paling di sana, apa dia paling dicintai sama suami. Dan Al-Quran inna kaidahunna alimun, sesungguhnya inna kaidahunna, sesungguhnya rayuan, bujuk rayu seorang wanita itu azim, sangat luar biasa sekali. Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran yang lain menjelaskan inna kaidah syaitan, sesungguhnya rayuan setan itu wahana doifa, itu sangat lemah. Jadi antara rayuan setan sama rayuan istri itu lebih dasar daripada rayuan setan. Kadang-kadang Nabi Adam tergoda sama siapa? Sama Hawa. Ya, rayuan istri dalam inna kaidahunna azim, sesungguhnya para istri itu azim, sangat dasar, sangat besar dibandingkan setan. Jadi gini, suatu ketika istrinya meminta, ayah tolong ambilkan satu burung aja untuk tak masak, saya ingin sekali kayaknya. Manutlah. Jangan Sulaiman ya, dalam Sulaiman itu semua binatang bisa bicara. Tapi pada saat itu kan, kalau kamu tidak tahu, ambillah burung lalu dimasak lalu dinikmati. Nah, suatu ketika burung merpati ini ada kehilangan temannya. Ini kok teman saya itu nggak ada, satu siapa yang ambil ya? Oh, kalau nggak tidak salah berarti rumahnya di depan itu yang ambil orang itu. Akhirnya burung itu lapor kepada Nabi Sulaiman. Lapor apa namanya? Wahai Nabi Sulaiman, ini burung ya, jangan Nabi Sulaiman bisa bicara, bukan sekarang zamannya. Wahai Nabi Sulaiman, tolong teman saya kehilangan, teman saya nggak ada di mana burungnya. Ternyata burungnya adalah dimakan oleh yang ada depan rumahnya. Protes itu. Nah, begitu udah protes, dipanggillah orang ini, laki-laki keluarga ini, terutama yang bapaknya dipanggil. Wahai bapak, tolong jangan diulangi lagi. Nanti kalau diulang lagi saya akan kasih sesuatu, akan saya menjalankan waktu itu. Nah, begitu udah selesai laporan, kembalilah si bapak itu. Apa? Terus selama 1 minggu dia nggak ngambil burung lagi ya. Tapi istrinya merayu lagi. Mas, tapi saya tadi udah bilangin Nabi Sulaiman rasa kita nggak boleh. Tapi tetap aja didesak terus sama istrinya, Mas, saya tuh ingin sekali itu burungnya diambil lagi toh. Akhirnya kerayu juga. Pernah nggak? Bapak-bapak pernah nggak istri merayu sampai berkali-kali tapi terlalu lolos terus? Pernah nggak? Pernah ya? Apalagi ada pasangan, apalagi istri sampai kayak
menangis-nangis ya berikan mas yang berapa iya bisa berikan sampai berikan. Nah, ini tergoda lagi rawanya, ambillah burung itu, sering diambil burung itu, kedua kalinya dimasak lagi, dimakan lagi. Nah, ini akhirnya burungnya melapor lagi kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini yang kedua kalinya, akhirnya Nabi Sulaiman mengirim jin, tolong jaga burung itu di sana. Dua jin diutuslah jin itu di sana untuk menjaga. Kalau bapak ini ngambil lagi, tolong langsung aja diambil, diseret di sini, langsung kita sidang, kita penjarakan. Nah, Nabi Sulaiman udah yang kedua kalinya kan, terus yang ketiga kali istrinya nyaru lagi, ngerayu sama suami, makanya inna kaidahunna azim. Sebenarnya riwayat seorang istri sangat besar sekali, bapak-bapak harus kuat imannya. Kalau ada istri yang minta terus, ini sudah sampai minta lagi, jangan harus kuat imannya. Bu ya, ini ceritanya ada. Begitu yang ketiga kalinya, enggak bu, saya nanti dimarahin sama Nabi Sulaiman, akan dipenjara. Akan ya, tapi dirayu terus akhirnya jebol juga. Yang ketiga kalinya Pak, apa? Ketika kalinya begitu mau naik ke pohonnya kan dia respon itu mau ngambil burungnya lagi, pintunya ada yang ketuk. Mau naik nih, belum sampai mau naik sampai beberapa ya. Begitu belum sampai ada yang ketuk pintunya ketok. Nah turun lagi. Si bapak ini mau ngambil nggak jadi. Ada pengemis namanya untuk pengemis, dikasihlah pengemis itu barang-barang yang oleh bapak itu dikasih yang banyak itu di akhirnya pengemis apa? Dan dikasih pengemis diinfakkan ya. Jadi bapak ini mengasih infak kepada yang pengemis tadi. Jadi kembali lagi tuh bapaknya mengamau ambil, ternyata kena juga burungnya. Lagi yang ketiga itu dimasak. Terus burungnya lapor lagi Nabi Sulaiman, ini yang ketiga kalinya kok tetap jebol. Saya teman-teman saya kok gak ada ini yang ketiga kalinya. Terus panggillah jin kedua jin itu apa? Jin, kamu kemana aja? Saya suruh kamu jaga kemana? Mohon maaf. Ya Nabi Sulaiman, saya tadi itu didatangi dua malaikat. Saya dilempar sebelah timur, paling ujung timur, saya dilempar di ujung paling barat. Jinnya kan ada dua. Dilempar ujung paling timur, dilempar ujung paling barat jauh. Saya rasa tidak bisa sempat dilempar oleh malaikat. Kenapa? Karena gara-gara ada yang menyumbangkan sodako itu. Jadi orang laki itu menyumbangkan sodako karena gara-gara menginfakkan sodako, walaupun ya bahasanya ya. Walaupun itu gara-gara sodako itulah maka dibalut oleh Allah. Intinya apa? Walaupun itu ceritanya ubah lagi masalahnya, tapi saya diambil dari kitabnya itu. Jadi apa bu? Begitu sodako itu benar, hakikat sodakonya betul, tapi fakul bala, artinya menolak kecelakaan, menolak bala kita. Banyak orang yang bersodako bagi kita, insya Allah akan membuat kita itu terang dan akan tertolak oleh berbagai macam bahaya. Makanya itu penting sekali. Selamatlah laki-laki itu karena dibantu oleh Allah Subhanahu gara-gara menyumbang tadi. Menyumbang kata itu sendiri, itu ceritanya. Yang dalam kitab nanti hadis bahwa juga Allah Subhanahu wa taala kepada hadis tadi ya, bahwa apapun yang kita punya, harta kita yang hakikatnya adalah ada tiga. Yang pertama adalah apa yang kita makan, wala bisa fa'ablah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita makan, apa yang kita pakai akan hanya sebatas di dunia. Tetapi wa'atto hatta akhirat, dan kalau kita memberikan bersedekah kita sampai akhirat sebagai amal kita ila akhirat sampai akhirat. Maka yuk intinya kita sama-sama bersedekah berikan akan kita tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan, pas waktunya gak banyak-banyak, kurang lebih 40 menit ya. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu semuanya tetap semangat mencari ilmu dimanapun, kapanpun, jangan sampai bosan. Karena salah satu kita mencari ilmu adalah kita bersilaturahim. Maka kalau kita sering bersilaturahim, dalam hadis Nabi, dalam hadis kursi, man wasolahu siapa yang bersilaturahim terus, maka kata Allah akan menyambut hamba tersebut. Wa man qata'ahu siapa yang memutus silaturahim,
Ini salah satu silaturahmi. Kalau bukan Allah saya putus silaturahmi, maka Allah saya kata Allah akan memutuskan maka itu saja yang bisa disampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.